Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Ratusan pengungsi banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dipindahkan dari lokasi pengungsian. Hal ini dilakukan atas permintaan warga yang ingin mengungsi di desa mereka sendiri. Dengan menggunakan truk, Satgas Bencana Lahar Semeru memindahkan ratusan pengungsi dari Balai Desa Tumpeng ke Balai Desa Ngunter. Pemindahan dilakukan atas permintaan warga yang ingin lebih dekat dengan rumah mereka. Menurut warga, lokasi pengungsian di Balai Desa Ngunter cukup aman dan warga pun dapat turut menjaga desa mereka. Di sini kan desanya sendiri loh Pak. Kalau kemarin kan kita lain kecamatan, jadi supaya lebih enak gitu loh Pak, tinggal di daerahnya sendiri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi korban bencana banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Khofifah pun memastikan penanganan bencana dilaksanakan dengan tepat sehingga aktivitas warga segera pulih. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga bermain dan juga memberikan hadiah kepada anak-anak terdampak bencana. Gubernur Khofifah juga memantau infrastruktur jembatan yang rusak akibat banjir lahar Gunung Semeru. Ia pun meminta perbaikan konektivitas penduduk harus segera dilakukan. Dengan koneksitas penduduk, mobilitas penduduk itu memang harus segera dibangun rekonstruksinya, tidak perlu menunggu proses tanggap darurat selesai. Karena desain jembatan gantung Kalireboyo ini juga masih ada di tim PUPR. Cuman nanti pengerjaan dari yang sekarang ini terdampak itu anggarannya oleh Pemprov. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung melalui sambungan telepon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga selaku Kepala BPBD Jawa Timur, Pak Adi Karyono. Selamat malam, Pak Adi. Salam sehat. Selamat malam Pak Yasir. Pak Adi, update-nya seperti apa ini penanganan pasca banjir lahar hujan Gunung Semeru? Ya, dari awal kejadian di hari Jumat kita sudah masuk, semua sistem kita aktifkan, sistem penanggulangan bencana. Dan yang paling pertama tentu kita penyelamatan dulu, evakuasi seluruh yang terdampak. Dan dari awal hanya 500 anggota keluarga ya jiwa yang diungsikan di 3 titik di Candipuro maupun Pronojiwo. Kemudian kami sampaikan bahwa seluruh penanganan berjalan dengan baik, dapat kita kendalikan, seluruh kebutuhan dasar pengungsi atau penyintas terpenuhi. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana melakukan antisipasi jika terjadi aliran lahar dingin kembali atau longsor. Dan selanjutnya hari kedua kita berupaya untuk menyelesaikan terkait dengan jalan yang putus karena longsor, kemudian beberapa asesmen jembatan, ada 5 jembatan yang memang harus diselesaikan. Dan hari Minggu tadi Ibu Gubernur juga malamnya dengan dengan Deputi Tanggap Darurat BNPB dan Sestama BNPB kami pastikan bahwa rekonstruksi untuk seluruh jembatan yang rusak maupun tanggul yang jebol bisa diselesaikan, bisa dimulai ya dari tadi pagi. Sehingga ada pembagian tugas untuk bisa memastikan kembali berjalan, dibangun kembali seluruh jembatan. Yang pertama adalah jembatan penghubung Lumajang Malang di Desa Sidomulyo, itu akan ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari PUPR dan mulai hari Senin. Kemudian jembatan penghubung Klopo Sawit yang menghubungkan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro akan di-cover oleh bantuan dari Provinsi Jawa Timur melalui PU Dinas PU Bina Marga. Kemudian jembatan gantung yang kemarin viral di Kalireboyo itu juga sudah mulai ya dikerjakan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dan Mas ada Adi? 2 jembatan yang kecil di Kali Biru maupun di limpasan penghubung Tumpeng dengan Muter itu juga akan dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Lumajang dengan dana dari dana DSP BNPB dan juga Baik, Mas Adi. seluruh
tanggul yang jebol, ya ada 2 yang paling besar, ada yang di hulu Jembatan Regoyo dan juga ada yang di Desa Purworejo, Kecamatan Tempur Sari ini paling besar. Itu juga dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Jawa Timur dengan anggaran dari BNPB. Nah ini kita tidak menunggu lagi, nunggu pasca. Hari itu juga kita sudah bekerja. Bronjong yang ada stok di balai kami juga bergeser ke sana, termasuk dari BBWS. Baik. Jadi pekerjaannya langsung dikerjakan karena itu sudah bisa menghentikan aliran. Izin Mas Adi saya potong sebentar. Ini terkait dengan penanganan. Tadi sudah dijelaskan detail bahwa ada penanganannya tidak hanya infrastruktur namun juga para pengungsi gitu. Yang terbaru pertama soal pengungsi dulu nih. Pak Adi, ini kan mereka sempat meminta untuk dipindahkan ke desa yang lebih dekat begitu. Apakah ini sudah dikondisikan bahwa lokasi pengungsian yang dipindahkan ini lebih aman ataupun minimal aman buat mereka? Ya, pertama memang kita sudah memperkirakan bahwa tempat pengungsian yang sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan dan juga kebutuhan dapur umum dan logistiknya. Namun setelah mulai surut air, maka beberapa desa yang mengungsinya di luar kecamatan atau di luar desa itu meminta kembali untuk supaya lebih dekat dengan rumahnya. Namun demikian dapat saya sampaikan bahwa untuk ada dua karakter di situ, bahwa yang pertama memang penduduk yang tinggal di situ karena takut kena limpasan air, kemudian dia mengungsi untuk malam harinya, tetapi untuk siang harinya itu kembali ke rumahnya. Ada juga yang mereka yang menempati zona merah. Nah ini yang sebetulnya kemarin yang tanggulnya jebol di Regoyo, itu kemudian kita lakukan evakuasi. Namun demikian setelah itu mengakui bahwa penduduk yang tinggal di zona merah sebetulnya sudah mendapatkan huntap, dan pelajaran berikutnya adalah maka penduduk yang sudah mendapatkan huntap sekarang sudah mulai kembali, sudah menempati huntapnya. Sementara untuk yang masih khawatir dengan kondisi cuaca sekarang, walaupun sekarang saya lihat hari ini separuh waktunya sudah cerah ya, tetapi kita tetap antisipasi dapur umum baik dari Tagana Provinsi maupun PMI tetap memberikan suplai makanan, kebutuhan dasar sudah cukup banyak, dan ini tetap kita memberikan layanan untuk yang tadi yang dari Tumpeng ingin pindah ke Nguter juga kita persiapkan. Berarti sudah diakomodir, diatur sedemikian rupa sehingga pemindahan pengungsi ini juga tetap memprioritaskan keselamatan mereka ya. Pak Adi, kemudian terakhir ini terkait dengan perbaikan infrastruktur, sejumlah jembatan gantung yang tadi kata Anda sempat viral ini. Perbaikannya ini akan berada di lokasi yang sama atau ada beberapa jembatan yang lokasinya akan dipindahkan karena mengantisipasi ke depannya jika terjadi banjir lahar lagi, ini nih tidak akan menjadi jembatan yang rusak lagi begitu? Ya, semua jembatan di tempat yang sama, tetapi dengan pertama untuk yang jembatan penghubung Lumajang Malang akan dibuat tidak dengan beli, tapi dengan struktur yang baru ya oleh PUPR. Kemudian untuk Kelapa Sawit itu dengan jembatan beli yang sudah ready stock ya, untuk sepanjang 39 meter, dan kebetulan untuk yang Kelapa Sawit ini pondasinya tidak perlu untuk dibuat kembali, masih kuat. Hanya panjangnya kita perpanjang supaya lebih kuat gitu. Baik. Kemudian untuk Kali Regoyo ya jembatan gantung yang rusak itu ada 25% saja. Sudah di asesmen semua, ada satu tali seling saja yang perlu pondasi, yang selebihnya kita akan mengganti semua panel. Baik. Sekitar ada 12 panel, dan insya Allah dalam waktu 1 bulan kami upayakan untuk bisa selesai kembali seperti semula. Amin. Kita harapkan terus ya nanti ke depannya penanganannya akan berjalan dengan lancar, termasuk penanganan infrastruktur maupun terhadap para pengungsi begitu ya. Terima kasih Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kepala BPBD Jawa Timur Pak Adi Karyono telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.